Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait cara cepat mengurus mendapatkan ATM, KKS, PKH, BPNT yang hilang. Jadi ibu-ibu ini sering kita temui ATM-nya itu hilang. Nah, ATM hilang ini perlu kita ketahui dulu penyebabnya. Jadi ibu-ibu tidak langsung mengecek gitu aja ya, tapi perlu sebabnya di mana. Jadi untuk video ini akan saya jelaskan bagaimana caranya biar cepat ya mengurus ATM yang hilang itu. Nah, yang pertama, penyebabnya apa dulu ini hilang ATM ini? Apakah terjatuh di jalan? Nah, ini sering ibu-ibu ini membawa ATM untuk diambil, ya ternyata dompetnya terjatuh dan itu semua beserta ATM dan buku tabungan. Ada lagi yang tertinggal di instansi. Nah, misalkan di bank atau di pos atau di instansi yang lain. Jadi sewaktu ibu mau mengambil bantuan ya, terus hilang di jalan atau hilang di instansi. Nah, ini tentunya berbeda cara penyelesaiannya ya. Kalau di instansi maka ibu bisa bertanya dulu di instansi yang bersangkutan. Misalkan di pos ya ditanyakan dulu. Nah, nanti apakah di sana ada atau tidak. Kalau tidak ada ya ditunggu dulu. Jangan ditanyakan di tempat lain yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan hilangnya di BNI ya di BNI. Nah, ini nggak jarang ini kita temui ya memang ya. Sering kita temui seperti itu. Jadi ibu-ibu ini bertanya di tempat yang lain, bahkan di kecamatan. Tahu-tahu ibu tanya di sana dan bertanya, loh mana ini bantuan saya? Itu yang perlu dicek. Jadi penyebabnya di mana dulu. Nah, ini ada lagi yang hilang di rumah. Nah, hilang di rumah ini macam-macam, Bu. Ini dicek. Saya sering ini nemui KPM ya yang hilang di rumah. Nah, ternyata tidak hilang. Ternyata sewaktu ngurus surat kehilangan ternyata ada di lemari, ada di kasur dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang memang hilang diambil. Itu pernah menemui yaitu di apa? Oleh anggota keluarganya itu diambil. Saya juga menemui itu. Nah, kalau yang kasus seperti ini yaitu diselesaikan dulu di rumah, dicari dulu benar-benar. Jadi jangan sampai nanti ibu sudah bertanya di tempat lain ya ternyata di rumah ternyata diambil ya. Ini sering saya menemui seperti itu. Tapi ya bisa diselesaikan ya karena kan ternyata di rumah sendiri ya udah ternyata ketemu ya udah beres. Di tempat lain juga gitu. Jadi tolong dijaga benar-benar itu ATM. Yang keempat, hilang karena dipinjam. Nah, ini yang saya tidak pernah menemukan ya, tetapi kalau dipinjam itu tidak diperbolehkan. Kalau hilang di rumah kan wajar mungkin ada yang mengambil. Tapi kalau hilang karena dipinjamkan, nah ini ada kasusnya. Jadi ibu bisa terkena kesalahan juga karena meminjamkan ATM-nya, baik yang meminjamkan atau yang meminjam itu sama-sama tidak boleh. Ataupun hanya menitipkan. Nah, ini ibu-ibu ada ini yang menitipkan ke temannya, misalkan misal karpis. Biar saya dapat ATM-nya Anda bawa, dibawa temannya atau dibawa ketuanya. Itu sekarang sudah tidak boleh. Jadi yang boleh mengambil itu ya keluarganya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada keluarganya, ini dipertanyakan apakah ini dapat PKH atau BPNT ya. Kalau misalkan PKH kan tetap harus ada anak sekolah yang pertama itu. Itu harus dicek dulu. Apakah dia tidak ada komponen atau ada komponen, itu perlu dicek. Nah, terus ini ada lagi ya, ini jangan sampai ya, ini ATM digadekan karena bantuannya ini sudah bersifat rutin, jadi ibu-ibu menggadekan ATM-nya. Jadi kalau ATM-nya digadekan ya tentunya tidak boleh hilang karena digadekan, berarti ibu juga
terkena permasalahan karena meminjamkan atau memindah tangankan ATM, itu tidak boleh. Nah, jadi penyebabnya dicek dulu. Nah, setelah tahu penyebabnya, ibu bisa menuju ke penyelesaian pertama, yaitu mengurus surat kehilangan. Jadi kalau ibu ada di kota atau kabupaten, ya cari polsek terdekat lah. Terus membawa KK KTP, kemudian menuliskan identitas dan membuat keterangan. Ini jangan takut kalau memang hilang dimanapun dengan sebab yang jelas. Nah, ibu-ibu bisa ke polsek. Di polsek nanti ibu ngomong, ini ATM hilang, tolong membuat surat kehilangan. Ya paling tidak ya bawa KK dan KTP ya, jangan sampai nggak bawa apa-apa, nggak ada bukti, ibu bikin laporan, itu yang tidak boleh. Jadi ibu-ibu tetap ke polsek ya, menulis laporan. Hilang dimanapun itu menulis laporan. Nah, setelah ibu mengurus surat kehilangan, nah, ibu bisa melaporkan ke bank. Jadi bawa surat kehilangan dulu. Dari surat kehilangan itu ibu bawa dari polsek ke bank. Nah, terus di bank ini ibu langsung ngomong ke satpamnya saja. Ini mau ngurus surat kehilangan. Nah, gitu aja. Nanti akan diarahkan ke CS, kemudian diminta KK KTP dan buku tabungan. Jika mungkin kan bawa fotokopi, tapi biasanya sudah difotokopi di banknya seperti itu. Ikuti arahan saja, nanti disuruh mengisi formulir ataupun disuruh menunjukkan bukti. Nah, tapi ibu bisa menggunakan KK dan KTP ya, karena buku tabungan itu adalah buku nasabah. Jadi kalau sudah bisa dibuktikan dengan KK dan KTP, berarti cukup valid jika nama KK dan KTP sama. Seperti itu. Nah, ini misalkan diminta bukti dari pendamping, misalkan BPNT ya. Biasanya kalau BPNT kan ada satu orang ya, kalau mungkin sulit ya bisa langsung saja ke JS, ngomong aja secara resmi orangnya asli ya. Jadi tidak boleh diwakilkan, harus orang yang bersangkutan. Yang ketiga ya tinggal menunggu saja, ibu tunggu aja umpamanya ATM-nya bisa hari itu ataupun hari yang lain ya. Jadi tergantung dari bank tempat ibu mengurus. Jadi berbeda-beda di sana. Ya jangan lupa saat menerima nomor PIN ya jangan diberikan ke yang lain. Jadi silakan langsung dicoba di mesin ATM yang ada di sana, di bank tersebut. Langsung dicoba saja Bu, jadi nggak perlu menunggu besok karena kan takutnya nanti verifikasinya terlambat terus akhirnya error lagi ATM. Kalau memang dapat ATM. Nah, kalau memang belum ya ditunggu biasanya berapa hari gitu atau besoknya atau 2 hari. Itu tergantung stok kartu ATM yang ada di bank. Nah, ini yang terakhir ya yang tidak perlu dilakukan ya. Jadi banyak dari kehilangan KKS ini ibu langsung ke kecamatan. Itu saya kira nggak perlu ya. Ada yang tanya telepon ke pendamping, itu juga tidak perlu. Jadi yang penting itu sebenarnya surat kehilangan dulu. Jadi kalau Anda hilang di tanggal 1, terus Anda ke kelurahan kecamatan tanggal 20 kan ya tentunya nggak ada bukti hilang di mana. Terus bikin surat kehilangan juga terlambat nanti. Jadi secepatnya saja kalau memang kehilangan, bikin surat kehilangan. Sesuai prosedur tadi nanti akan dicek di bank apakah benar ada atau tidak. Kalau tidak ada ya otomatis ditolak dari bank. Ada lagi yang bertanya bahkan menuduh ke tetangganya atau ketua kelompok atau pihak-pihak yang lain ya. Jadi saya kira tidak perlu. Kalau memang penyebabnya sudah jelas ya, di rumah sudah hilang dan ternyata tidak ada yang mengambil ya, Anda tahu tidak ada, ya udah dilaporkan aja hilang. Ya, jangan sampai nanti dilaporkan hilang ternyata nemu lagi ya. Ini yang jadi masalah di PIN. Nanti PIN-nya yang satu pasti dimatikan yang lama. Ya, jadi tinggal ada yang baru.
Ada lagi yang bolak-balik ke kecamatan menanyakan ATM yang baru ya. Jadi ATM baru itu kewenangan dari bank, bukan kecamatan. Jadi tolong dicek di situ. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan ya. Yang terakhir, jangan lupa kalau PIN ATM itu hanya bisa 2 kali dalam 1 hari ya, jangan sampai 3 kali kalau salah mengetik. Terus jika terlanjur ya salah ya diulangi lagi 2 hari lagi lah, minimal 24 jam biar aman. Tapi jika akhirnya salah tetap ya ulangi, hubungi bank yang terdekat. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk disimak terus informasinya rutin sehingga ibu-ibu tidak gagal paham nantinya terkait informasi yang diberikan. Sampai ketemu di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.